Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aspirawati, NIM F1G118048 dari Program Studi Ilmu Komputer. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan konsep dasar dan materi pengantar data warehouse. Langsung saja kita ke materinya. Jadi konsep dasar data warehouse menurut beberapa ahli di sini, yang pertama yaitu menurut Ralph Kimball. Jadi data warehouse adalah suatu sistem yang mengekstrak, membersihkan, menyesuaikan diri, dan mengirim sumber data ke dalam suatu data penyimpanan dimensional dan kemudian mendukung implementasi query dan analisis untuk tujuan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut W.H. Inmon dan Richard, data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time variant, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi, dari konsep yang tadi menurut para ahli, adapun konsep lain yaitu data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dari sumber yang lain atau sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Data warehouse ini sendiri digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Dan data warehouse ini hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Adapun karakteristik dari data warehouse, ada 4. Yang pertama yaitu berorientasi kepada subjek atau subject oriented. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi atau integrate. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam rentan waktu tertentu atau time variant. Dan yang terakhir, data yang disimpan bersifat tetap atau non-volatil. Karakteristik yang pertama yaitu subject oriented atau bersifat subjek. Jadi, data warehouse terorganisasi di seputar subjek kunci atau entitas-entitas peringkat tinggi dalam perusahaan. Data warehouse adalah tempat penyimpanan berdasarkan subjek, bukan berdasarkan aplikasi. Subjek merupakan bagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, integrate atau integrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu sama lain. Data tidak akan dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan konsisten dalam penamaan variabel, ukuran variabel, dan atribut fisik dari data. Yang ketiga, time variant atau rentan waktu. Data yang berada dalam data warehouse akurat dan valid pada titik waktu tertentu atau dalam interval waktu tertentu, hanya pada saat proses ETL atau update. Setiap data yang dimasukkan ke dalam data warehouse pasti memiliki dimensi waktu. Dimensi waktu ini akan dipergunakan sebagai pembanding dalam perhitungan untuk menghasilkan laporan yang diinginkan. Selain itu, dengan menggunakan dimensi waktu, pembuat keputusan juga dapat mengenal kecenderungan dan pola dari suatu data tersebut. Karakteristik yang keempat yaitu non-volatil. Jadi data warehouse tidak berubah atau non-volatil. Namun, biasanya setiap adanya perubahan yang ada di database operasional akan membuat data warehouse menyerap data yang baru. Kemudian, secara inkremental disatukan dengan data sebelumnya. Ini disebabkan karena data warehouse hanya memiliki 2 fungsi manipulasi data, yaitu load data dan akses data. Load data yaitu di mana ketika pertama kali data itu dimasukkan atau database itu dibuat, dan
pada saat mengakses data. Selanjutnya, pemodelan konseptual data warehouse. Jadi dalam data warehouse ada 3 model. Yang pertama yaitu star schema, terdiri dari tabel pusat yang besar atau fact table yang berisi bagian terpenting dari data, dan sekumpulan tabel pembantu atau tabel dimensi yang mana satu untuk setiap dimensi. Adapun bentuk dari IRD star schema yaitu seperti yang dikatakan tadi, bentuk IRD-nya menyerupai bintang, di mana dalam IRD star schema satu tabel yang di tengah disebut sebagai fact table atau tabel fakta, dan tabel-tabel lainnya ini disebut sebagai tabel dimensi. Jadi tabel fakta ini berfungsi untuk menyimpan kunci dari tabel-tabel dimensi, sedangkan tabel dimensi ini berisikan atribut yang menjelaskan dari tabel fakta ini. Model yang kedua yaitu snowflake schema, merupakan pengembangan dari star schema. Perbedaannya terletak pada normalisasi data dan jumlah tabel. Bentuk IRD snowflake schema seperti ini, di mana bentuknya sama saja seperti star schema, hanya saja pada snowflake schema ini strukturnya yaitu di mana tabel fakta ini terhubung dengan satu tabel dimensi seperti time, branch, item, dan location, di mana tabel dimensi utama ini akan terhubung lagi dengan tabel dimensi yang lainnya seperti supplier. Untuk model yang ketiga yaitu fact constellation. Pada skema ini terdapat beberapa tabel fakta yang menggunakan satu atau beberapa tabel dimensi secara bersama-sama, sehingga jika digambarkan akan terlihat seperti kumpulan bintang-bintang. Seperti pada pengertiannya tadi, di mana terdapat dua tabel fakta di sini, di mana sales fact table dan shipping fact table, di mana tabel dimensi utama ini akan terhubung ke kedua tabel fakta ini, yang akan membentuk seperti galaksi bintang-bintang. Jadi di sini saya sudah memiliki 3 database, yaitu database star schema, snowflake schema, dan fact constellation. Jadi untuk star schema ini, setiap tabel-tabelnya itu sudah saling terhubung. Bisa kita lihat. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan beberapa query. Pertama, kita buka dulu tabel sales fact table. Di sini kita akan mencoba menampilkan isi dari data dari tabel sales fact table menggunakan query SQL. Jadi ini dia hasilnya dari query yang kita masukkan tadi, yaitu select bintang from, nama tabelnya yaitu sales fact table. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan
eh, key atau key kunci bernilai 2 dari tabel time key ini, dari tabel Sales Fact Table. Nah, ini kita masukkan 2, selanjutnya kita coba. Jadi perintah ini hanya akan menampilkan key yang bernilai 2 dari tabel time key. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.